Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh, gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira. Itu jawaban Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Jadi kita jangan pernah melupakan bahwa rumusnya Jokowi itu adalah kebalikannya. Tanya Kaisang. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Usah basa-basi, langsung aja dilantik juga enggak apa-apa kok. Hanya satu kesimpulan bahwa ada semacam ambisi dari Zulkifli untuk mendelegasikan kekuasaannya melalui anaknya di Jakarta. Tentu dengan kategori yang macam-macam, yang bukan kategori publik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli Hasan sebut Jokowi larang Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta. Barusan habis rapat. Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh, gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira. Itu jawaban Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Tapi kalau dari Bang Zula sendiri bagaimana melihat yang dengan nama Bang Kaisang kan anak muda. Saya malah udah pernah ngusulkan dulu. Dengan Pak kan saya pernah ngusulkan Pak dulu 6 bulan, bukan 6 bulan, setahun. Gimana Pak kalau Jakarta anak muda aja? Kaisang setahun yang lalu kalau nggak salah, ya kan? Dan waktu itu memang karena masih lama waktu itu ya. Ya mudah-mudahan Pak Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Nggak bisa Pak Zul kan Kaisang, udahlah biar itu dulu kira-kira gitu. Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang. Udah bisa Pak. Iya tuh siapa yang katanya gitu. Yang apa itu yang gugat gitu ya, gitu. Sekarang udah boleh Pak gugat. Jangan Pak Zul, kira-kira itu. Tapi dari Pan sendiri sudah di DKI sudah firm dengan Mas Kaisang dengan Mbak Zita gitu Pak? Ya kan tanya Bapak tadi belum gimana? Saya kira begitu ya. Terima kasih Jawa Timur dulu, Jawa Timur. Terima kasih. Kira-kira Anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh Zulhas bahwa Jokowi tidak sepakat Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta, dan Zulhas sangat sekali ingin Kaisang duet dengan Zita Anjani, anaknya Zulhas. Jadi kita jangan pernah melupakan bahwa rumusnya Jokowi itu adalah kebalikannya. Jika dia mengatakan tidak, berarti iya, ya. Mungkin hampir semua netizen maupun masyarakat tahu bahwa rumus Jokowi ini. Jadi itu mungkin hanya basa-basi Zulhas di saat viralnya, yaitu keputusan dari Mahkamah Agung yang mencabut batasan usia justru diperhitungkan di saat pelantikan di usia 30 tahun. Nah, ini banyak menjadi perbincangan dari netizen maupun masyarakat, sehingga mungkin Zulhas ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Jokowi tidak setuju Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta. Ini adalah rumus Jokowi yang tentunya kita tahu bahwa mungkin sebaliknya adalah beliau setuju Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta. Bahkan Jokowi di saat ditanya wartawan bagaimana keputusan Mahkamah Agung, suruh nanya ke Mahkamah Agung, tidak pernah ingin mengomentari, seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada Jokowi di belakang Kaisang, ya. Seakan-akan memperlihatkan bahwa Jokowi tidak ikut andil di dalam pencalonan mulai dari Gibran sampai sekarang Kaisang. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung. Baik, coba kita lihat tanggapan kakaknya Kaisang yaitu Gibran seperti apa. Wali Kota Solo yang juga kakak kandung Kaisang, Gibran Raka Buming Raka, juga angkat bicara soal wacana Kaisang maju Pilgub Jakarta. Gibran yang juga wapres terpilih setuju dengan ayahnya Presiden Joko Widodo yang keberatan jika Kaisang maju Pilgub Jakarta. Tanya Kaisang aja ya untuk Pilgub dan lain-lainnya. Tanya Kaisang. Silakan bertanya ke Kaisang. Oh ya, nggak boleh ya. Makasih. Dijawab no. Nah, sama kita lihat ya, jawaban Gibran kakaknya Kaisang sama seperti ayahnya atau Jokowi yang selalu melempar atau menanyakan kepada Kaisang bagaimana keikutsertaan Kaisang di Pilgub DKI Jakarta.
Jadi karakternya sama seperti Jokowi, jadi tidak ada bedanya. Jadi ini kita perlu ingat bahwa kemarin Gibran juga seperti itu ya. Pilpres kemarin bahwa Gibran juga mengeluarkan statement tetap setia di barisan PDIP, tetapi pada akhirnya pun jadi wakil Prabowo. Dan ujung-ujungnya nanti serahkan kepada rakyat, serahkan kepada masyarakat yang memilih. Jadi seakan-akan tidak ingin membangun narasi bahwa Kaisang nanti menjadi calon gubernur bukan dari keinginan dia sendiri, tetapi keinginan dari masyarakat Jakarta seperti yang disampaikan oleh Habibur Rahman. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA. Iya kan? Bukan urusan saya itu. Saya belum tahu. Abangnya ditanya, sama juga. Tanya aja tuh Kaisang. Itu ada putusannya dari Kaisang, keputusannya mau maju atau enggak. Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan, maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi. Apa yang tahu sih ini mana yang kemarin bilang kalau Gibran itu bukan nepotisme, bukan politik dinasti. Terus sekarang nyebut Kaisang apaan nih? Lu mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong kalau misalkan gak suka gak usah dipilih, atau lu mau ngomong kan yang milih rakyat bukan dia mau sendiri. Bahkan ada juga yang bilang nih kalau keturunan Jokowi semuanya bagus untuk bangun Indonesia, gua akan pilih. Nah, bukan begitu. Yang dibahas orang-orang adalah masalah MA yang ngubah usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya untuk Kaisang. Itu yang dipermasalahin. Mau ngarepin apa dari Kaisang? Pengalaman juga belum punya. Sekarang nih warga Indonesia, lu mau tanya siapa? Lu tanya ke Jokowi, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal dapet jawaban apapun dari Jokowi yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu. Nggak bakal ngasih lu jawaban apa-apa. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini? Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Baik, langsung saja kita lihat tanggapan dari Kaisang, adiknya Gibran. Nah, bismillah. Saya juga udah tahu pertanyaan teman-teman itu apa, pasti seputar tentang pilkada DKI, ya atau enggak? Iya. Maju. Ya. Jadi ini kan kalau kita lihat dulu, kalau lihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU-nya. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak, itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ya, dan kita kira itu aja ya. Nah, suruh nunggu kejutannya bulan Agustus ya. Lagi memikirkan mencari pasangannya siapa kali ya. Dan juga mungkin lagi membicarakan bagaimana bisa memenangkan jika dia mencalonkan dirinya menjadi cawagup ya. Apakah Prabowo akan mengizinkan yaitu keponakannya Budi Satriojiwandono berpasangan dengan Kaisang? Dan kalau kita lihat memang keputusan Kaisang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta semakin lebar. Dan kalau kita lihat Zulhas sangat ingin menduetkan anaknya yaitu Zita Anjani dengan Kaisang. Kemungkinan partai pendukung Prabowo akan berkoalisi dan Kaisang bisa saja maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta. Dan sempat juga Kaisang mengatakan ingin berduet dengan Anies Baswedan karena dia merasa dirinya punya kursi 8 di DPR DKI Jakarta. Kira-kira apakah ini bisa terjadi? Ini sama saja Anies dicap oleh masyarakat adalah politik pragmatis kalau melayani duet dari Kaisang, dan ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, Ya, suruh pilih Jakarta. pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, Pilgub kan bentar lagi. bentar lagi Pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, betul Pak Anies. Emang yang itu enggak mau? Yang mana? Yang Pak siapa namanya? Yang mana? Indra Bruggman.
Apa ini bukan? Nyalonin. Kamu mau sama Pak Anies? Sama Pak Anies. Ya, Jadi belum nanti tentu Pak Anies Pak mau. Anies, Mas Kaisang jadi apa? Akai. Nisang. Oh, Jepang. Kan posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku Iya. di Jakarta punya 8 kursi. Buset, bisa masuk ke dia. Sombong banget ya, Kaisang merasa dirinya punya 8 kursi di DKI Jakarta. Jadi Anies dianggap tidak ada partai. Jadi bisa saja Anies tidak bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. Perlu diketahui bahwa dari partai PKS sudah mencalonkan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Yang menguasai kursi di DKI Jakarta adalah PKS, 18 kursi. Jadi jangan terlalu sombong ya. Jadi tanpa PSI pun Anies masih bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. Kalau seandainya Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta, maka ini akan terjadi nepotisme sama di Pilpres kemarin. Apapun akan dikerahkan untuk memenangkan Kaisang, ya mungkin bisa saja bagi-bagi bansos atau lainnya. Tapi kalau kita lihat masyarakat Jakarta cukup cerdas ya, dan mereka bisa menentukan pilihan apalagi dengan pengalaman, yaitu Oke Gas sebelumnya. Nggak usah basa-basi, langsung aja dilantik juga nggak apa-apa kok. Nanti terus itu Pak Lurah Jumain cuma ngomong, itu kemauan rakyat kan, sambil sebar-sebar bansos. Selesai itu masalah, selesai. Coba deh, langsung dilantik aja. Kalau kemarin MK itu mah Mahkamah Kakak, sekarang MA Mahkamah Adik. Ya ipar juga udah, tinggal anak. Kita nunggu aja nanti untuk cucu apa yang mau dirubah. Apakah undang-undang kepala desa supaya bisa di bawah 5 tahun juga jadi calon. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sekali kekuasaan itu lancung, tidak akan ada remnya. Itu yang kita alami. Dan semakin hari, semakin mendekati hari pergantian kepemimpinan, kita disuguhkan begitu banyak drama, begitu banyak kerusakan. Tapi kata buzzer-buzzer nggak apa-apa. Lanjutkan terus, terbaik sepanjang sejarah. Tidak ada tandingannya. Ya, untuk kejahatan membajak demokrasi, membajak undang-undang, mengangkangi aturan memang tidak ada bandingannya. Saya harus katakan itu. Meskipun saya tahu ancaman ada di mana-mana. Ya, biasa ketika seorang menjadi otoriter, maka hukum menjadi alatnya. Korbannya adalah mereka-mereka yang berani bersuara. Dan itu sedang terjadi, maka tidak banyak orang berani bersuara. Harapan kita untuk Indonesia yang lebih demokratis semakin jauh panggang dari api. Dan kita hanya bisa menyaksikan dengan dada yang bergemuruh, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena praktek kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang otoriter, itu tidak bisa dihindari. Dan perlu kita catat, semua pemimpin otoriter pasti populis. Pasti punya wajah yang Innocenza della Costa, alias wajah yang innocent, ya, bertipe kebapakan, ya, hampir semua, sebut saja Hitler, Mussolini, Pak Harto, semua sama, wajahnya dingin, sangat populis, merakyat, semuanya mereka itu hampir semuanya sama, sangat dicintai rakyat pada awalnya, sangat membumi, tapi pada akhirnya mereka terjebak pada sisi-sisi gelap kekuasaan. Apakah nanti ini akan menjadi perubahan yang lebih baik di bawah Pak Prabowo? Kita sama-sama berdoa. Tapi kalau kita tidak rebut kembali demokrasi kita dari keganasan, nafsu kekuasaan, mari kita sama jogetin saja. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Begitu kan? Nah, inti dari reformasi adalah tidak boleh ada KKN, nepotisme, korupsi, kolusi, itu nggak boleh. Jadi saya ingat bahwa pada awalnya PAN itu memang partai yang dirancang untuk jadi partai reformis. Karena itu Pak Amin Rais adalah tokoh yang paling berguna atau yang paling fungsional atau yang paling representatif waktu itu.
Jadi kalau kita bandingkan sekarang, partai yang dipimpin oleh Pak Zulhas berubah menjadi partai nepotis, KKN, bahkan menyodorkan anaknya sendiri kan. Kan itu dari awal udah melanggar etika yang dibentuk di awal reformasi itu. Saya mau ingatkan itu, karena mungkin Pak Zulhas itu belakangan mengenal PAN itu. Saya lebih dulu mengenal PAN itu dan tokoh-tokohnya. Jadi kelihatannya saya punya hak, atau masyarakat sipil civil society dulu punya hak. Begitu banyak tokoh-tokoh pluralis agama, tokoh-tokoh lingkungan hidup, tokoh-tokoh HAM yang masuk di awal pembentukan PAN. Jadi kalau sekarang PAN itu akhirnya kita nilai sebagai partai dinasti juga, artinya menyodorkan sesuatu hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa. Bukan lagi demokrasi yang dipertahankan di situ. Jadi ini bukan lagi amanat reformasi dan berubah menjadi amanat ketua partai itu. Di situ buruknya tuh. Saya kenal baik Pak Zulhas. Di beberapa pemilu yang lalu saya membantu PAN itu menjadi pendidik kader di situ tuh. Jadi kalau sekarang itu terjadi, maka hanya satu kesimpulan bahwa ada semacam ambisi dari Zulhas untuk mendelegasikan kekuasaannya melalui anaknya di Jakarta. Tentu dengan kategori yang macam-macam, yang bukan kategori publik tuh. Apalagi terbukti atau dari awal, dari setahun lalu rupanya Pak Zulhas menyodorkan itu pada Pak Jokowi. Jadi demokrasi itu bukan perjanjian di antara dua dinasti loh. Ini perjanjian untuk menghasilkan keadilan. Nah, politik dinasti itu yang mesti kita hilangkan. Walaupun kata dinasti itu mungkin masih dipersoalkan, tapi paling tidak ada nepotisme di situ. Dan itu yang buruk dari perkembangan demokrasi justru di era Pak Jokowi. Ya. Oke, dan yang menarik juga Pak Zulhas itu katanya menyatakan dia sempat menyampaikan soal itu kepada Pak Jokowi, dan kemudian juga berkaitan dengan sekarang ini keputusan MA ini. Katanya Pak Jokowi menyatakan ya kalau soal Kaisang janganlah, kata dia. Walaupun seperti itu kita kan pasti teringat lagi bahwa ini kan gaya yang sama juga pernah disampaikan pada waktu Gibran dulu ya. Gibran katanya belum cukup umur, belum cukup pengalaman gitu. Tapi ternyata diam-diam dia berkecil di belakang soal itu. Sementara Kaisang kan sekarang lebih transparan, yang dia menyatakan bahwa dia akan pilih Jakarta ketimbang Solo gitu. Dan dia bahkan katanya, meskipun ini saya kira ini hanya bercanda, kalau bisa dia ingin berpasangan dengan Anies Baswedan, tapi apa Anies Baswedannya mau? Dan itu kan saya kira ini omongan nggak serius, tapi yang serius bahwa dia memang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya bagus, bahwa ambisi Kaisang itu bagus sebagai seseorang anak muda, nggak ada soal itu. Yang jadi soal adalah prosedur untuk tiba atau mewujudkan ambisi itu. Dan prosedur itu yang kemudian diakali lagi oleh Jokowi melalui keputusan Mahkamah Agung. Kan semua itu berhasil karena mentalitas terabas yang dulu diterangkan oleh Pak Kuncharaningrad, bahwa itu politisi Indonesia itu punya mentalitas terabas itu. Mau cepat-cepat sampai ke kursi tanpa ada kompetisi. Dan tanpa mengikuti aturan. Bahkan aturan diubah demi kompetisi yang tidak sehat kan. Aturan diubah demi ambisi seseorang. Dalam hal ini ambisi Pak Jokowi yang udah Gubernur, Pilgub kan lagi. Lagi Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, duet sama Pak Anies. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai. Sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Bisa masuk ke dia. Bisa kalau mau. Apa yang di bawah itu bisa jadi kita baca sebagai upaya untuk membunuh oposisi, untuk meredam oposisi. Jadi tetaplah kita berpikir kritis sebelum kita menentukan pilihan kita. Nah, ini menarik. Yang sudah dilakukan Mas Kaisang ini bagian dari menggoda. Bahkan di kalimat beliau itu sudah betul-betul secara, walaupun secara tidak langsung ya, mengatakan, loh, Pak Anies itu kan nggak punya partai, ya kan? Terus mau ngapain? Udahlah, gabung aja dengan saya. Saya itu sudah pasti punya 8 kursi. Itu baru PSI aja loh. Belum kalau nanti ayahanda saya memerintahkan partai ini, partai itu untuk mendukung saya. Dan pasti itu akan dilakukan. Nah, kalau itu dilakukan, ya udah pasti menang. Karena kalau ternyata yang muncul adalah pasangan Anies Baswedan, Kaisang Pangarep, itu sama aja nggak ada pilkada kan gitu. Sama aja nggak ada pemilu. Itu bisa kayak ngelawan kotak kosong atau membuat lawan yang sebetulnya bukan lawan kan, hanya boneka saja. Karena sudah disetting pasti menang. Karena udah nggak ada suara oposisi kan. Nggak ada kekuatan yang memang
berbeda dengan suara penguasa. Nah, disinilah letak bagaimana kita sebagai rakyat biasa ini nanti akan menilai integritas, kapasitas dari orang yang, ini terutama saya bicara loyalis pendukungnya Mas Anies Baswedan ya. Apakah beliau itu memang pemimpin yang kita bayangkan, yang memang akan setia untuk memimpin perjuangan perubahan ini, bagaimana mengembalikan kewarasan bernegara, bagaimana menghadirkan keadilan untuk semua, kesejahteraan untuk semua, seperti yang beliau janjikan pada saat kampanye Pilpres kemarin. Atau beliau akan berubah menjadi orang yang pragmatis, karena juga manusiawi kan Mas, kondisi saat ini itu kan juga kondisi yang tidak menguntungkan istilahnya. Orang kalau nggak punya jabatan, ya kan, itu kan bingung mau ngapain. Belum lagi kita bicara dengan timnya yang cukup banyak ini kan juga, ini adalah orang-orang yang saat ini juga terus mendorong supaya apapun ceritanya Mas Anies maju di pilkada, karena mereka juga punya harapan, punya keinginan dapat jabatan. Kan jadi sudah, kalau itu terjadi kan bergeser dari perjuangan yang sesungguhnya, yaitu memperjuangkan suara rakyat yang selama ini tidak didengar oleh penguasa. Kalau ini terjadi kan hilang suara itu. Kemudian siapa yang mau kita jadikan leader, kita jadikan pemimpin untuk memperjuangkan suara-suara rakyat ini. Nah, itu yang kita lihat. Jadi polanya sama nih, ada dua. Yang satu ada tekanan, kan kita sudah bahas ya. Sudah disiapkan para pembunuh Anies Baswedan, jika Anies Baswedan itu akan maju ke Pilkada Jakarta. Dan itu nanti desainnya ya, bisa jadi yang mengusung itu bisa PKS dan PDIP. Bisa jadi itu. Karena itu merepresentasikan suara yang tidak kerjasama dengan pemerintah, kan? Yang sepertinya akan berada di luar pemerintah. Nah, kalau ini terjadi, ini sudah disiapkan pembunuh-pembunuhnya. Kaisang sendiri ada di sana. Kita juga sudah dengar ada beritanya, Ridwan Kamil sudah siap untuk maju di Jakarta. Ini tujuannya cuma satu, untuk membunuh karir politik dari Anies Baswedan. Itu langkah pertama yang disiapkan. Jadi ini juga dimunculkan ke media, dimunculkan ke permukaan, supaya juga Mas Anies dan timnya ada takutnya nggak kan gitu, kalau karirnya dibunuh nih. Gitu. Kan muncul itu dulu. Ya kan, muncul itu dulu, ya kan, takut nggak? Nah, sekarang kalau sudah mulai hatinya mulai deg-degan nih misalnya, ada tawaran, udah deh, daripada kita berkontestasi yang kamu punya kemungkinan akan karir politiknya dibunuh, dihentikan, gimana kalau kita malah kerjasama? Kamu aja jadi gubernur, tapi majunya dari PSI, pasti menang. Nah itu kan menggiurkan Mas. Ya kan, buat manusia siapapun, Mas Edi kalau ditawarin gitu juga pasti iya enak juga ya kan gitu, apalagi pasti menang karena didukung dengan kekuatan logistik, dengan kembali kita bahas ya, mau diakui atau tidak, pejabat gubernur yang sekarang itu adalah orang istana yang akan patuh dengan perintah istana kan, bisa memobilisasi aparat negara di Jakarta, bisa memberikan bantuan-bantuan, bisa banyak hal lah yang bisa dilakukan. Persis seperti Pilpres, kan kita melihat apa yang disampaikan oleh Hakim MK ya. Jadi ini bukan analisa ngawur, bukan cuma asal bicara, tapi justru kita mengutip apa yang disampaikan oleh para Hakim MK. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.